Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bagi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena zatnya, rahmatnya kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu arah apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga dapat terlimpah kepada junjungan kita, pembimbing kita, pembawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya, dalam pertemuan virtual ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai membangun efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam melalui media daring di era pandemi COVID-19 beserta inovasinya. Pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi ini merupakan suatu hal yang sangat mendadak dan termasuk kurang persiapan, karena seluruh komponen pendidikan termasuk guru, siswa, wali murid harus menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung sesuai semestinya selama pandemi ini, dan pendidik tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran. Dampak dari pembelajaran agama Islam secara online yaitu berdampak terhadap efektivitas pembelajaran, di mana dalam pembelajaran secara online tidak memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara verbal, sehingga siswa tidak dapat berinteraksi dengan teman sekelasnya, tidak dapat berdiskusi, dan siswa tidak mendapatkan pengawasan dari guru. Kedua, juga berdampak pada motivasi kemauan peserta didik, di mana peserta didik yang tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama pasti tujuannya hanya ingin mendapatkan nilai saja, bukan untuk membekali dirinya dengan pengetahuan agama sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peserta didik yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama pasti akan lebih memperhatikan, mendalami, dan menghayati setiap pelajaran yang didapatkannya, dan akan menghafalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah tantangan yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Tantangan bagi pendidik yaitu bagaimana mampu mengajarkan terhadap peserta didik yang memiliki kecerdasan dan penangkapan yang berbeda-beda, gaya belajar yang beraneka ragam, serta solusi ketika peserta didiknya mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut menjadi peluang pendidik untuk memahami kondisi dan situasi dari para peserta didik, serta melakukan tindakan yang tepat untuk memberikan pengajaran maupun pelayanan. Sehingga di sini pendidik memiliki tantangan dan peluang untuk mempelajari teknologi baik visual maupun audio visual. Oleh karena itu, di berbagai inovasi-inovasi kreatif para pendidik agar peserta didik tidak kehilangan minat belajar untuk mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, didorong peserta didik untuk mengamalkan dan mempraktekkan apa yang telah ia dapat dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, dapat mengimplementasikan materi dan teori yang ia dapat dalam pendidikan agama Islam. Selain mempermasalahkan efektivitas belajar, peserta didik juga akan kehilangan semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran, terutama pelajaran agama Islam, karena mereka kurang mendapatkan
esensi dari belajar agama itu sendiri, yang seharusnya pembelajaran agama dilakukan berdasarkan keyakinan religius yang ia miliki. Namun selama masa pandemi ini, pembelajaran agama hanya mereka rasa sebagai sebuah teori belaka. Berikut terdapat berbagai solusi inovasi yang dilakukan oleh tenaga pengajar. Pertama yaitu melakukan inovasi pada kegiatan intrakurikuler pembelajaran agama Islam. Dilaksanakan secara daring, materi yang disampaikan dengan rancangan pembelajaran atau kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah. Inovasi kegiatan intrakurikuler misalnya yaitu penyajian pembelajaran dengan multimedia, terutama materi yang sifatnya abstrak atau materi yang sifatnya berupa panduan dalam pelaksanaan ibadah. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik harus berdasarkan pada proses dari peserta didik itu sendiri, bahwa hasil belajar peserta didik bukan yang utama, tapi yang paling utama adalah menilai proses yang sudah dilakukan, di mana sikap mandiri dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas akan menonjol dalam diri peserta didik pada masa pembelajaran daring. Pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan melatih kemandirian serta tanggung jawab peserta didik dan menghindari peserta didik yang pasif. Sebab dalam kondisi daring, pendidik tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Peran orang tua sebagai controlling, fasilitator, evaluator harus dioptimalkan fungsinya agar relasi antara pendidik dan orang tua dapat mendorong munculnya kemampuan tertentu dari peserta didik. Yang disampaikan pendidik untuk selanjutnya mendukung terselenggaranya model pembelajaran jarak jauh ini. Inovasi di sini yang dimaksud adalah dalam ranah memberikan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mempraktekkan apa yang ia peroleh saat pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.